pemberitaan seorang moderator yang keren siang ini. Tanpa berlama-lama, kita beri aplaus yang paling meriah untuk Woro Wahyu Ningtyas MH. Silakan Mbak Woro. Terima kasih sudah memperkenalkan saya, tapi saya boleh ikut menyapa Kak Tasya karena saya bagian dari Deborah, bukan sekedar profesional moderator, tapi saya bagian dari Deborah. Saya menyambut hangat Ibu Bapak yang hadir di ruang pertemuan ini. Terima kasih sudah mendukung Deborah sampai hari ini. Tidak berpanjang kata, kita ada narasumber yang luar biasa, ada 5 di sini, ada Profesor Angel Damayanti, tadi guru besar Visipol UGI Keamanan Internasional, jadi sudah pasti kita aman di ruangan ini. Dipersilakan Ibu Profesor Angel Damayanti. Saya memanggil dengan hormat Ibu Christine Desima Artauli, Ibu Camat Sukmajaya Depok. Dengan kasih dan hormat saya memanggil Ibu, manggilnya siapa ini? Ibu Kristina untuk hadir. Maaf saya mengganggu minum tehnya sepertinya ini. Kemudian kita juga punya seorang psikolog klinis dari Universitas Tarumanegara. Dipersilakan Ibu Felita Oktaviani untuk hadir di atas panggung. Selanjutnya saya memanggil dengan hormat, ini expert harus dipanggil secara khusus, Bapak Dr. Rekson Silaban. Beliau selalu bilang jabatannya apa? Jabatannya expert talent kalau di Deborah. Dipersilakan Abang Dr. Rekson Silaban. Yang terakhir, Ketua Umum yang kami kasihi, saya panggil dengan kasih dan hormat Ibu Mutiara Gultom untuk naik ke atas panggung. Mbak Woro. Boleh Kak, silakan Kak. Para narasumber yang terkasih, ini ada persembahan khusus dari Kak Natasha. Oh iya, ini persembahan khusus ini. Beliau jus maker, pembuat jus, jadi khusus untuk para narasumber. Memang ini Ibu Bapak minta maaf atas keterbatasan kami semua karena jusnya terbatas untuk narasumber. By Natasha. Ya Ibu Bapak, saya sambil membacakan kurikulum vitae dari Ibu Bapak yang ada di atas panggung. Yang pertama Prof. Angel Damayanti, beliau adalah Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia. Kami senang sebenarnya kami dihadiri oleh 3 guru besar hari ini. Prof. Angel, Prof. Arsya, dan Prof. Martin Napang. Prof. Angel juga dosen program doktoral ilmu sekolah tinggi ilmu kepolisian. Kalau tidak salah masih ya Prof? Masih. Kemudian dosen sekolah tinggi intelijen negara. Wah ini agak ngeri-ngeri sedap ini. Tapi kita aman lah ya kalau ada Prof. Angel. Kemudian beliau juga Direktur CEFAS, Center for Security and Foreign Affairs Studies, Visipol UGI. Dan saat ini beliau juga staf ahli rektor. Betul ya Prof? Tepuk tangan yang meriah untuk Profesor Angel Damayanti. Kemudian yang kedua, CV-nya saya bacakan langsung saja. Ibu Christina Desima Artauli, SSTP MA, Camat Perempuan pertama di Sukmajaya Depok. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Christina. Beliau kecil dari SD sampai SMA di Tasikmalaya, kemudian lulus STPDN, belajar menjadi seorang birokrat di Bandung, lulus tahun 2001. Kemudian beliau belajar Magister Administrasi Publik. Saat ini sejak Mei menjadi camat di Kecamatan Sukmajaya Depok. Menikah, 3 anak laki-laki. Betul ya Bu? Kemudian ada
ada Ibu Felita Oktaviani, Master Psikologi Psikolog. Beliau adalah co-founder and clinical psikologi EUDAI Human Development Center. Kemudian clinical psikologis di Pion Clinical, asisten psikologi di IMC Pulau Mas Hospital. Kemudian beliau juga dosen di Tarumanegara. Tepuk tangan untuk Ibu Felita. Kemudian ada Ibu Mutiara, ini agak susah saya sebutnya, Tauras Vigulto. Beliau adalah Ketua Cabang GMKI Bandung pada zamannya. Kemudian saat ini Direktur PT Mart State Training Consulting and Advisor. Kemudian beliau praktisi di bidang sumber daya manusia. Beliau juga founder dari Deborah. Yang terakhir ini kawan debat kami di Deborah, tapi beliau yang banyak juga menguatkan kami, Dr. Rexon Silaban. Beliau saat ini adalah Executive Board Member of World Confederation of Labor di Belgia, kemudian Supervisory Board BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, dan juga tenaga ahli Komite 3 DPD RI. Tepuk tangan yang meriah untuk seluruh narasumber. Karena ini modelnya talk show, nanti saya mungkin nanya-nanya ke beberapa narasumber. Yang pertama mungkin Prof. Angel. Prof. Angel ini, mic-nya ada di sini, Prof. Oh no, ini tanya-tanya jawab ringan. Berasa sidang disertasi ya. Enggak, saya kualat kalau begitu. Kualat sama guru besar. Prof. Angel sebenarnya mau membawakan topik perempuan pejuang di pusaran persoalan internal keluarga. Jadi Ibu Bapak, di Deborah nggak melulu yang serius, bahasan yang berat-berat, konstruksi gender, kita semua tahu soal itu. Tapi kita mau lihat keberhasilan bagaimana seorang perempuan ada menjadi seorang guru besar tapi berhadapan dengan pusaran-pusaran persoalan internal keluarga. Prof. Angel, apa yang paling membuat Prof. Angel membuat termotivasi di dalam sengkarut yang pernah dialami di dalam hidup, kemudian menjadi seorang guru besar muda di Universitas Kristen di Indonesia? Iya, terima kasih Mbak Woro dan shalom semua ibu-ibu dan bapak-bapak yang di sini. Ya mungkin orang kalau melihat saya gitu kesannya wah masih muda, guru besar gitu ya, kayaknya wah gimana banget. Tapi banyak yang tidak tahu bahwa ketika saya studi lanjut S2, terutama S3. Oh by the way, saya hobinya memang sekolah ibu-ibu. Jadi S2 saya 2 kali, S3 saya juga 2 kali gitu ya. Nah, ditepuk tangannya kayaknya hebat. Padahal teman-teman Deborah tahu karena waktu itu saya pernah cerita. Jadi ketika saya studi S3 yang pertama di Singapura, ini tantangan, ini personal urusan domestik yang menurut saya cukup berat. Anak saya yang bungsu laki-laki itu, mohon maaf ya, ini mungkin ceritanya agak serem. Itu terlihat di sekolahnya ada CCTV, itu bawa gunting ke kamar mandi dan ketangkap dia lagi mencoba untuk menggunting urat nadinya, dan itu dilakukan anak saya ketika dia kelas 3 SD. Wow, berat ya Bang ya. Itu anak laki-laki saya yang kedua bawa gunting, sekali lagi mencoba untuk memotong urat nadinya di kamar mandi. Itu pukulan paling besar dalam hidup saya. Saya merasa, wow, untuk apa keberhasilan kalau kemudian anak saya bermasalah gitu. Dan kami bawa ke psikolog gitu ya. Dan psikolog itu sampaikan begini, oh anak ini merasa kehilangan orang yang paling dekat dengan dirinya. Padahal saya sekolahnya udah memilih tempat yang paling dekat loh, di Singapura. Karena memang ilmu saya di Indonesia itu mungkin belum terlalu banyak. Jadi pada saat itu saya harus keluar. Dan negara yang paling dekat, karena waktu itu saya mencoba untuk ke Israel, tapi suami saya menolak, nggak boleh Israel, kejauhan. Australia, padahal sudah diterima, tapi nggak boleh, kejauhan. Paling dekat Singapura. Maksudnya supaya kalau ada apa-apa bisa balik. Nah, singkat cerita,
psikolog ini bilang, ibu dia tidak boleh ditinggalkan ibu. Selama paling tidak 1 tahun dia harus pemulihan dengan ibunya di sampingnya. Bapak Ibu, saya sekolah di S3 NUS, National University of Singapore. It is my dream. Sekolah nomor 1, universitas nomor 1 se-Asia Pasifik yang menurut saya ini mimpi saya. Tapi antara mimpi sekolah di NUS dengan anak yang tadi mengalami masalah kejiwaan, ibu-ibu kira-kira pilih siapa Bu? Atau pilih yang mana? Anak. Dan ini beasiswa. Ibu-ibu, Mbak Woro tahu konsekuensinya? Kalau saya keluar, saya tinggalkan sekolah saya harus ganti rugi, dan itu $20.000 Singapura. Pada saat itu $1 7.000, 7.500 kurang lebih. Jadi kurang lebih 150 juta. Tapi satu hal yang luar biasa, ketika saya lagi masih bersikeras karena ini sekolah, ini mimpi saya, ini S3, ini beasiswa, suami saya cuma bilang gini, balikin, ganti uang yang dikeluarkan pemerintah, karena saya waktu itu dapat dari Dikti, ganti karena anak saya lebih mahal daripada uang sekolah kamu. Di situ saya menangis. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa, tentunya bukan buat saya, karena saya perempuan biasa gitu yang tadi menghadapi masalah-masalah internal juga, masalah domestik. Dan tapi satu hal, suami saya support, sehingga ketika dari Singapura, profesor saya kemudian oke, karena kamu sudah selesai kuliahnya, hanya tinggal disertasinya, kamu boleh deh cari di luar yang tinggal research saja gitu. Akhirnya saya lanjut kuliahnya di USM Malaysia ya. Itu sekilas tadi pergumulan bagaimana beratnya seorang ibu yang punya mimpi mau sekolah tinggi tapi juga nggak mau menguburkan mimpi anaknya. Tapi puji Tuhan punya suami, punya orang tua, mama yang support, sehingga ya kalau ibu-ibu boleh lihat saya hari ini ada di sini gitu ya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan yang memotivasi saya satu, karena mama saya juga single parent dan dia begitu luar biasa membesarkan saya seorang diri, dan saya cuma ingin mau melihat mama saya bahagia, bangga. Dan saya cuma bilang sama anak-anak saya, karena anak saya dua-duanya laki-laki, saya cuma bilang, kalian lihat ya, mama didukung oleh papa, satu saat nanti kalian punya pasangan hidup, punya istri, berikan kesempatan untuk istri kalian mengembangkan diri seluas-luasnya, sebesar-besarnya dengan support kalian dari laki-laki. Itu sebenarnya yang memotivasi saya mau. Terima kasih Prof. Angel. Saya mau ke Bu Camat dulu. Karena Bu Camat ini selain viral juga menjadi camat perempuan pertama di Sukmajaya di Depok. Mungkin kami, bukan saya tepatnya, kami penasaran apa sih tantangan terbesar Bu Camat saat menjelang menjadi camat. Ini kan jabatan yang tidak mudah juga bagi perempuan, karena kebanyakan camat-camat saya lihat laki-laki. Ibu ini perempuan dan di kota Depok yang kita tahu sendiri. Seperti apa kota Depok itu? Aduh, sampai minum dulu ya, biar jangan salah bicara. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Deborah. Luar biasa, love and empower. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu untuk Ketua Umum, Kakak, dan saudari saya tercinta, Natasha Bursiaan. Jadi kalau nggak karena Tasya, saya nggak ada di sini. Entah kenapa dia terinspirasi ngundang saya. Padahal saya yakin banyak sekali perempuan yang ada di dalam pemerintahan yang lebih hebat dari saya. Tapi karena kedekatan kami, ya, kedekatan hati kami, kita tahun berapa sih Tasya ketemu? 2015, jadi kurang lebih baru 9 tahun, dan itu ketemunya juga bisa dihitung sama jari, kaki dan tangan gitu ya. Nggak lebih dari 20 kali nih kayaknya ketemu. Tapi intensitas kami di media sosial, kemudian WhatsApp gitu ya, membuat saya selalu terkonek dengan Tasya. Harusnya saya yang berterima kasih nih. Kenapa? Karena Tuhan baik. Kalau bilang Bu Christine viral gara-gara camat perempuan, sebenarnya bukan itu yang digarisbawahi, tapi non-muslimnya, non-islamnya. Karena sebelum saya, senior saya ada di atas saya itu ada 3 orang sudah ada perempuan, dan semuanya yang muslim, karena orang Depok asli gitu. Tetapi puji Tuhan,
Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Terus lanjut lagunya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Ya, jadi semua karena kemurahan Tuhan. Makanya Dia gerakan hati wali kota untuk memilih saya menjalankan amanah ini. Saya tuh hari Jumat baru tahu mau jadi camat. Enggak tahu juga camat mana. Karena semua daerah di 11 kecamatan Kota Depok itu ya dominannya partai yang lama, penguasa yang lama. Bahkan di DPRD Kota Depok itu 11 kursi untuk PKS. Sisanya PDIP, Gerindra itu hanya 7 dan selebihnya ada 2-3 kursi untuk partai yang lain. Tetapi karena ini koalisi besar, saya boleh diingatkan lagi bahwa ada tokoh politik di dalam kisah Alkitab. Ya, salah satunya Daud, Yusuf, ya, Daniel. Bagaimana mereka bisa menjadi yang berbeda, tetapi mereka menjadi terang dan garam. Dan buat saya ini belum sesuatu yang membuat saya jumawa gitu, malah menjadi satu PR, sesuatu tugas yang Tuhan titipkan kepada saya, kepada keluarga saya, untuk bisa betul-betul nama Tuhan dipermuliakan. Karena hari Jumat itu tanggal 20, lupa saya pelantikan tanggal 26 Mei, jadi baru kurang lebih 2 bulan belum ya. Ya, itu suami saya dulu yang ditelepon. Dia bilang, Bapak Niko, apakah Bapak berkenan kalau istrinya menjadi camat? Yang ditanya suami dulu nih toh. Karena harus pilkada kalau itu ya. Tapi suami saya bilang, saya percaya istri saya. Kalau wali kota mengamanatkan, silakan lantik dia. Nah, jadi dengan dukungan support tadi seperti cerita Ibu Pendeta, bagaimana Deborah tanpa peran laki-laki, tanpa peran lingkungan itu nothing. Jadi saya bersyukur dan saya berterima kasih sudah berada di komunitas. Tadi ada yang menyapa saya dari komunitas pendidik di kolong jembatan, Kakak Valen. Ya, terima kasih nanti dari yang lainnya tadi WKN ya, WKRI Wanita Katolik Republik Indonesia. Saya juga sudah bersilaturahmi dengan paroki, ada 7 paroki di Kota Depok dan 4 sudah saya sowan. Jadi itu luar biasa juga peran-peran perempuan, peran pemuda Katolik di lingkungan di Kota Depok, khususnya di kecamatan saya. Dan mohon doanya, mudah-mudahan perkenan Tuhan, terus saya diberikan hikmat, bijaksana, diberikan iman yang kuat, diberikan kasih dari seluruh masyarakat, dan terlebih lagi menjadi orang yang terus tetap rendah hati. Terima kasih. Terima kasih Bu Camat. Nanti ada pertanyaan lagi, tapi saya mau ke psikolog dulu, karena beliau psikolog klinis ini. Ada yang khas di perempuan, betul ya Bu? Psikolog. Jadi bagaimana sih konstruksi secara psikologis seorang perempuan untuk bisa keluar, tapi sebelum keluar mencintai dirinya sendiri, kemudian
mencintai sekitarnya itu. Apakah ada yang, kalau setahu saya ada yang khas, tapi mungkin secara ilmu Ibu bisa membantu menjelaskan kepada kami semua. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin untuk menjawab pertanyaan ini apakah saya boleh pakai bantuan PPT? Boleh Ibu. Siap. Sebelumnya Boleh PPT-nya ditampilkan, Ibu saya Felita? nggak bisa lihat sih. Oh iya, nggak bisa. Atau mau turun Ibu boleh. Oke. Sebelumnya sebuah kehormatan saya bisa duduk di sini, diberikan kesempatan untuk di sini bersama dengan Bapak Ibu yang tentunya hebat-hebat. Dan di kesempatan kali ini mungkin saya diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan ini ya. Seperti apa sih konstruksi psikologisnya perempuan, dan dalam konteks ini saya akan menjelaskan dalam perempuan dewasa gitu ya. Jadi konstruksi psikologis perempuan ini lebih ke bagaimana sih kita memahami seorang perempuan bisa berpikir, bisa merasa, bisa berperilaku, ditambah dengan adanya faktor-faktor tantangan budaya, sosial, dan pengalaman pribadinya juga. Dan dari kehidupan manusia pada umumnya semua memiliki tugas perkembangan yang harus dicapai. Dan dalam konteks ini perempuan ada tantangannya tersendiri nih yang mungkin berbeda dengan laki-laki. Nggak bisa lihat sini PPT-nya sampai mana. Mungkin bisa diikutin aja sesuai saya ngomong ya. Tahapan perkembangan yang pertama itu saya bahas yang usia dewasa ya. Di usia 20 sampai 40 tahun itu ada tahapan perkembangan di mana harus tercapai intimacy versus isolation. Jadi ketika intimasinya tidak tercapai, maka dia akan mengalami yang namanya isolation. Apa sih maksudnya? Jadi seorang perempuan ini perlu untuk membangun relasi yang sehat tanpa mengorbankan identitas dirinya, tanpa mengorbankan jati dirinya. Dan itu sebuah tantangan yang cukup besar bagi perempuan juga ya, karena seperti yang kita ketahui mungkin secara sosial, perempuan cenderung diharapkan atau dituntut untuk bersifatnya penurut, patuh, yang mengikuti atau mengurusi orang lain gitu ya. Jadi seperti menomorduakan diri sendiri. Sedangkan hal itu menjadi tantangan sendiri, karena kalau intimasinya tadi tidak tercapai, apa risikonya? Yaitu perempuan bisa merasakan hampa secara emosional, bisa merasa kesepian, merasa dirinya bukan seperti dirinya lagi gitu ya, kehilangan identitas dirinya. Sebagai contoh kali ya, misal ada seorang perempuan nih yang hobinya mungkin traveling, suka jalan-jalan ke luar kota sana sini. Kemudian di usia-usia dewasa tadi akhirnya mungkin masa-masanya juga untuk menikah ya, usia-usia segitu umumnya. Dan ternyata suaminya ini orang yang menghalangi istrinya untuk bepergian, jadi tidak diberikan kesempatan dia untuk melakukan hobinya seperti sebelum menikah. Dan itu tentunya ada rasa hampa pada si perempuan ini yang tadinya memang sudah sangat passionate gitu ya untuk traveling dan sebagainya. Oke, jadi untuk tantangan ini mungkin bagi perempuan gitu ya, kita perlu sih sebetulnya untuk mengenal dulu diri kita, mengetahui identitas diri kita itu seperti apa sih, apa yang kita sukai, apa yang penting bagi kita, apa yang signifikan bagi kita, supaya ketika kita menjalin relasi dengan orang lain, kita mengetahui batasan diri kita itu sampai mana. Iya, jadi kita penuh dulu ya, Betul. baru bisa keluar. Nanti kalau nggak penuh, keluar kita kosong, gitu ya, kayak air dalam gelas ya, Bu Felita. Ya, kurang lebih begitu. Mungkin itu tadi yang sedikit Bu Felita singgung tadi, sebenarnya yang terjadi sama Ibu Angel itu. Kan belum penuh tapi sudah mau keluar. Mungkin, saya nggak tahu, saya nggak bisa analisa, yang bisa psikolog klinis. Ke Bang Rekson, saya ada pertanyaan nih. Bang Rekson sudah sangat berpengalaman di dunia internasional, di nasional, di berbagai lembaga. Saya ingin tahu sebenarnya selama berelasi dengan kaum perempuan, Bang Rekson, di berbagai lembaga, di berbagai tingkat, apa sih yang nggak asik dari perempuan? Bagi Bang Rekson.
Saya tes toh. Apa yang paling apa tadi? Nggak asik. Asik. Anyway, jadi selamat dulu untuk Deborah ya. Saya harus berhati-hati ngomong di sini karena saya minoritas dan semua perempuan di sini sedang akan menilai saya apakah sesuai dengan jabatan baru saya tadi, ahli talenta. Jadi yang saya omongin nanti adalah berkaitan dengan talent aja karena takut saya nyebrang ke ngambil jabatannya Prof. Angel. Ahli lingkungan dan lain. Jadi saya sedikit cerita. Kalau tadi Prof. Angel bilang beratnya mengambil keputusan karena soal peran perempuan antara anak, saya juga mengalami dilema karena konsekuensi beratnya mencintai istri. Ada istri saya di sini. Minggu lalu saya bermimpi kan. Saya bermimpi minggu lalu, mimpinya seru. Saya ke abad pertengahan Eropa karena saya suka medieval story. Terus saya ada perlombaan untuk di situ siapa menang kawin sama putri raja. Ternyata pas sudah saya menang, saya udah teriak-teriak, Milan membangunkan saya. Artinya, jadi saya nggak jadi menikah sama anak raja. Maksudnya bukan hanya dalam dunia real kami bersatu, di dunia mimpi pun dihalangi saya. Jadi keasiknya perempuan ini begini. Ini bad story. Jadi Deborah ini harus ada nanti kalau istilahnya Antonio Gramsci itu dia blok politiknya ini di mana? Karena perjuangan perempuan ini ada aliran-alirannya. Apakah kamu di ekstrem feminis? Apakah kamu di jalur tengah Kristen Demokrat? Atau kamu akan di kanan? Jadi kita harus memutuskan aliran kita nanti dengan perlahan-lahan. Karena saya pernah diserang oleh pejuang para feminis ketika ada konferensi UN di Ethiopia. Karena di statement saya tidak satu pun menyebutkan kata women. Hanya kata-kata itu doang. Saya ngomong terlalu katanya abstrak. Never mention anything about women. Jadi harus ada kata-kata women ini. Karena memang katanya kalau nggak diomongin berarti kamu tidak kelihatan pro perempuan. Nah, kemudian yang kedua, ternyata perempuan ini lebih suka sebenarnya diam-diam kalau laki-laki yang memimpin. Diam-diam ya, bukan di dalam ruangan ini. Mayoritas perempuan itu cemburu kalau dipimpin perempuan. Maksudnya perempuan ini menganggap bagusnya kita sama rata lah, atau saling memimpin. Istilahnya itu adalah istilah teorinya itu Cinderella kompleks ya. Nah jadi kita laki-laki ini selalu lebih nyaman kalau di tengah-tengah perempuan itu karena kita langsung diangkat jadi ketua. Yang lain setuju kalau yang ada perempuan yang lain coba-coba untuk mau ketua, perempuan ini lawannya. Ya ini harus kalian bereskan ini kaum perempuan ini. Ya. Karena kalau tidak ini kapan perempuan akan naik untuk mengambil tanggung jawab. Jadi di Serikat Buruh itu sekarang dibikin peta jalannya begini caranya mengatasi itu. Jadi kita bubarkan yang bernama Departemen Perempuan atau harus kita bikin dia satu komisi khusus yang memiliki hak suara di Kongres. Di KMK itu belum ada karena berbasis anggota cabang. Jadi di KSBC di Serikat Buruh saya bikin mereka punya suara di Kongres dan berhak punya anggaran sendiri dan berhak memimpin sendiri dan bisa ngomong di Kongres. Nah, jadi kan dibilang ini, kenapa ada perbedaan aplikasi tidak berbasis konvensional anggaran dasar harus anggota barulah. Nah, itulah yang dibilang positive discrimination. Ya. Jadi kita harus memang afirmasi harus melakukan tindakan-tindakan untuk mempercepat menutup disparitas gender ini. Nah, jadi yang tidak asiknya satu lagi kalau masih boleh tambah. Jadi ini saya bicara
umum ya, bukan menyinggung pribadi-pribadi. Energi perempuan itu lebih banyak daripada membaca buku, ya, kecuali Angel dan yang lain-lain. Yang ya kalau Angel kan gila pendidikan. Bukan hobi lagi. Kalau banyak kali dokter dia itu udah gila dalam positif. Jadi perempuan saya lihat kalau dihitung rata-rata berapa banyak waktu untuk ngerumpi daripada membaca buku, lebih banyak ngerumpinya. Ya maksudnya ini ngerumpi itu bukan berarti harus di apa ya, kultur kita memang kalau kita nggak ngerumpi kita eksklusif, kita disingkirkan, ya kan? Kalau kamu berani tidak ngerumpi, kamu akan disingkirkan, karena itu culture. Tapi maksudnya bagaimana kita pelan-pelan mengurangi time consume untuk itu enggak asiknya. Tapi yang lainnya sangat asik. Yang lainnya sangat asik. Nanti saya mau nanya ke psikolog. Jangan-jangan yang kebiasaan perempuan lebih senang ngerumpi itu ada konstruksinya di dalam psikologi. Sekarang saya mau tanya dulu kepada ketua umum kami yang tersayang ini. Boleh nggak kami tahu Ibu Muti kenapa kita menggunakan tagline Love and Empower? Terima kasih Woro. Bapak Ibu, kenapa kami menggunakan tagline Love and Empower? Karena mengasihi saja tidak cukup tanpa memberdayakan. Kadang-kadang kita di lingkungan suka bilang gini sama perempuan ya, aku mengasihimu. Ini bentuk kata-kata verbal. Dalam bentuk tingkah laku kita memperhatikannya dalam arti pagi-pagi aja udah bilang, kabarmu gimana hari ini? Terus seminggu nggak ketemu nanya, udah lama nih di mana aja? Atau kok kamu kemarin ketemuan diem-diem aja, ada masalah ya? Perempuan kan keponya tinggi juga ya. Ada berubah sedikit, sahabat-sahabatnya langsung pengen tahu, ada apa ya? Kok dia berubah? Ada apa ya? Persoalannya dia nggak nanya langsung ke orang itu, nanyanya ke orang lain. Akhirnya dapat informasi yang salah. Yang orang ini mengatakan, oh dia gini-gini, akhirnya dibumbui, akhirnya dan seterusnya. Itu salah satu bentuk love menurut kami di Deborah, menurut saya di sini. Dalam bentuk perhatian itu love. Tapi kenapa kita Deborah mengambil tagline-nya Love and Empower? Bapak Ibu, tadi saya katakan di awal bahwa ada banyak perempuan, termasuk yang di ruangan ini, saya yakin banget punya potensi yang luar biasa, kompetensi yang luar biasa. Persoalannya tidak berani tampil. Kenapa tidak berani? Bukan takut. Banyak faktornya. Pertama, merasa dirinya itu bukan bagian saya, tapi bagian yang dia punya. Termasuk itu bagian laki-laki, bukan bagian perempuan. Memimpin itu laki-laki, bukan perempuan. Kita di belakang aja. Adik-adik di organisasi paling setia datang di kegiatan itu, mayoritas datang perempuan. Tapi ketika mengambil posisi sebagai seorang leader, perempuan kenapa ya? Menciut langsung. Padahal pas kita ngobrol berdua, aku sebenarnya pengen loh duduk di situ. Aku mampu sebenarnya duduk di situ. Pengalamanku udah luar biasa. Aku bisa ini, bisa ini. Terus kita bilang, kenapa kamu gak berani? Ya nanti deh, belum ada kesempatan. Nanti dulu, biarkan dia dulu. Itu. Kemudian yang kedua, di lapangan yang kita lihat Mbak Woro, kenapa kata empower ini kami lekatkan dengan love? Banyak kejadian di lapangan yang kita lihat Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik semuanya. Ketika perempuan ingin maju menjadi seorang pemimpin dalam komunitas, dalam organisasi, dalam perusahaan, dalam lembaga, banyak perempuan lain tidak menyetujuinya, justru tidak mensupport perempuan itu. Sekarang kondisinya Bapak Ibu yang kita temukan juga adalah, kenapa harus dia yang duduk di situ, bukan saya? Jadi
power ini Kak Woro harus kita satukan. Mengasihi saja tidak cukup menurut kami, tapi harus memberdayakan. Kita saling bergandengan tangan. Supaya apa? Supaya perempuan itu miliki daya juang, daya guna yang sama. Maka ketika nanti satu saat di depan bangsa ini sudah menjadi lebih baik bagi kaum perempuan, ketika ada peluang-peluang itu, yuk kita sesama perempuan dulu yang support dia. Nah tapi kan kalau mensupport itu nggak bisa kamu maju gitu, nggak bisa juga. Maka kita harus perlengkapi dia dengan potensi dan kompetensinya. Gak bisa kita suruh dia maju, berjuang mencapai posisi itu, tapi kita nggak memperlengkapi dia sendiri berjuang. Nah, kita harus siapkan itu. Maka Deborah ke depan akan melakukan pelatihan-pelatihan pemberdayaan kepada adik-adik kami, kepada kawan-kawan kami perempuan yang mungkin sepantaran dengan kami atau di bawah kami usianya, supaya mereka adik-adik ini, perempuan-perempuan yang luar biasa ini, berani tampil, tapi tampilnya utuh, nggak setengah-setengah. Gitu Kak Woro. Oke, Kak Muti. Terima kasih. Tadi saya mau tanya sesuatu tapi lupa, balik ke Bang Rekson lagi soal diskriminasi positif. Nah, itu rasa-rasanya yang akan disiapkan oleh Deborah. Kami menyiapkan tempat untuk mengafirmasi, ikut mempercepat biar perempuan nggak ketinggalan terus gitu, Bang Rekson. Boleh nggak Bang, bagaimana pendapat Abang tentang apa yang kami impikan itu, membuat ruang diskriminasi positif untuk para perempuan ini? Boleh, cuman nanti kita tentukan kita area permainan kita di mana. Ini saya lihat kan area kita di lingkungan Kristen, semacam blok politik tadi, tapi bukan berarti kita membatasi diri kita untuk ke agama lain. Misalnya kita nanti akan mengecek, bikin riset cepat, apakah posisi perempuan di pimpinan-pimpinan struktur gereja seluruh Indonesia itu relevan dengan 30%, disparitasnya gimana? Karena setiap tahun kita harus bikin konferensi pers bahwa terjadi gap besar atau menurun di lingkungan positioning struktur Kristen atau mungkin kampus-kampus Kristen yang berlabel-label Kristen ini yang sudah mengakui membaca kitab Deborah 1000 tahun lebih yang lalu. Jadi kita memang ini baru setelah itu harus berbasis base evidence data kan, harus berbasis data kita supaya kita bisa merekomendasikan harus dipercepat proses afirmatif untuk menutup disparitas gender tadi. Jadi mungkin apakah kita akan serbu pendidikan Kristen atau gereja-gereja lembaga-lembaga Kristen atau akses perempuan yang di daerah-daerah Kristen itu untuk menikmati pendidikan. Karena saya lihat datanya begini, di dunia ketenaga kerjaan itu ada keberuntungan baru yang tidak karena perjuangan gender. Yaitu apa? Jadi sekarang terjadi feminization of work. Jadi pekerjaan itu makin feminis. The nature of work sekarang itu makin lebih menyukai cara kerja perempuan, bukan karena perjuangan perempuan. Teknologi, digital semua itu lebih kehati-hatian, kelembutan untuk mengutak-atik itu jadi lebih feminis daripada maskulin. Jadi sekarang ini tren akan perempuan lebih disukai di dunia kerja ke depan. Bukan karena perjuangan perempuan, artinya alam bereaksi, Tuhan bekerja. Menurut saya Tuhan melalui tangan-tangan invisible hands, tangan-tangan yang tidak kelihatan bilang, oh kalau kamu bandel-bandel udah saya ciptakan aja metode saya sendiri. Jadi sekarang ini kalau kita lihat belum di Indonesia masih banyak mendominasi laki-laki ya, karena memang tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia itu masih lebih rendah jauh daripada laki-laki, karena kita memang negara yang masih menuju ke negara yang lebih maju. Tapi kalau negara-negara maju semua sudah jelas bahwa perempuan itu lebih diminati daripada laki-laki. Jadi tanpa perlu positive discrimination di dunia kerja itu sudah langsung terjadi. Nah di Indonesia ini PR kita yang paling tinggi, tapi objek yang mau kita persoalkan itu yang tadi tanda kutip kita serbu itu harus ada supaya kita terukur. Ini Deborah ini terukur apanya? Suaranya itu, gonggongannya Deborah itu
gong-gongan. Kan ini kan gong itu. Kalau di demokrasi kan watchdog demokrasi. Ini gong-gongan itu watchdog. Nah, jadi ini kita harus jelas, karena tadi dibilang kan Ibu Pendeta yang paling mudah kan deklarasi. Padahal progresifnya gimana? Karena kalau kita kehilangan 1 tahun ini momentum, apa yang mau kita bikin analisis untuk mengurangi disparitas, kita harus sudah bikin nanti. Risetnya kan bisa ada dulu. Yang penting ada dulu tampilan di publik. Tinggal nanti mengundang influencer yang menyebarkannya. Di dunia digital sekarang kebenaran bukan karena ada kebenaran, tapi siapa yang mengutarakan kan? Banyak enggak gitu. Kalau sedikit tidak kebenaran, kalau banyak jadi kebenaran. Jadi yang saya mau nanti sebagai juga di presentasi saya ada, tapi udahlah tak usah ditutup aja. Saya mau, karena dalam dunia analisis di kiri, saya kan selalu di kiri dalam gerakan sosial. Salah satu ketimpangan yang terjadi di dunia terjadi karena perempuan tidak dimanfaatkan sesungguhnya, semaksimal disingkirkan, seperti analisis yang sudah terbiasa lah, perempuan itu tidak dikasih kesempatan, bla bla bla. Nah, jadi perempuan Deborah ini, sebagai ahli di bidang talent nanti, kita harus juga positioning di international stage. Karena perjuangan perempuan, disparitas ini, gender itu tidak urusan di Indonesia semata. Karena memang ada desain internasional yang dari dulu menguatkan peran laki-laki. Nah, jadi kita Deborah harus berkontribusi. Kita nanti akan siapkan siapa yang mau jadi pemain internasional. Jangan hanya main di Indonesia lah. Kerja di UNDP seperti saya 8 tahun di ILO, Geneva, yang lain masa nggak bisa? Saya kan dari santer saya. Tapi dari santer saya bermimpi tempat Bang Marim baru datang pula di rumah. Saya bermimpi waktu itu saya mau bermain di international stage. Bisa. Nah, ini Deborah ini nanti kita latih. Siapa yang mau jadi pemain global player? Udah. Karena saya talent, saya menyiapkan waktu untuk bikin kurikulumnya untuk mereka supaya ini dipercepat. Oke, terima kasih sekali Bang Rekson. Memang kami ini kalau sama Bang Rekson, Deborah ini, pengurus Deborah ini, ya berdebat sampai kami punya ide A bisa nanti menjadi A+10 gitu kalau sama Bang Rekson. Kami berdiskusi. Tadi karena berkaitan dengan itu Bu, dengan konstruksi psikologi. Tadi yang soal perempuan lebih banyak rumpi daripada baca buku itu tadi, apakah sebenarnya ada secara konstruksi psikologis itu ada? Kita nggak ada ahli DNA jadi nggak bisa tanya itu, tapi kita tanya ke ahli psikologi. Oke, ini unik banget ya. Tapi mungkin memang di sekitar kita lebih berasa begitu ya, lebih sering kita lihat perempuan ini ngerumpi dibanding baca buku. Sebetulnya secara psikologis kita tidak bilang semua perempuan pasti begitu sih, pasti ya. Tapi memang ada kecenderungan kalau perempuan ini lebih mempertimbangkan aspek emosional ya daripada logikanya. Sedangkan merumpi itu merupakan aktivitas yang melibatkan emosi ya. Apalagi kalau ada cerita-cerita gosip-gosip menarik itu tuh sangat terpanggil itu sisi emosinya, rasa penasarannya ya. Ibu-ibu ini pada ketawa kayaknya ibu-ibu ya. Itulah sebetulnya kenapa sih ibu-ibu ini lebih suka berkumpul dengan lingkungan sosial merumpi dibandingkan yang mungkin baca buku lebih nggak kelihatan ya, karena itu lebih sifat personal itu sih. Jadi memang secara psikologis kita beda Bang antara perempuan dan laki-laki. Jadi jangan paksa juga ibu-ibu semua membaca buku. Oke Bang? Bukan tidak suka, tapi ada memang di dalam tubuh kami secara konstruksi psikologis kami lebih senang berkumpul daripada bersendiri di acara, di soal-soal yang privat. Oke, saya terima tantangannya, tapi kalian berkumpullah sekali-sekali membaca satu buku terbaru. Pas berkumpul itu, jadi bedah buku, setelah itu langsung dilanjutkan ke rumpi.
Oke, kayaknya nanti kami akan bikin penelitian dari Pusat Studi Gender. Coba tolong dibuktikan bahwa enggak. Tidak. Kalaupun ngerumpi, yang kami rumpikan, nih Donald Trump mau ngapain ya dengan kebijakan itu ya. Boleh. Kami terima tantangan Bang Rexon. Itu semacam klub buku gitu. Kita membaca satu buku dan kita merumpikannya dengan model seperti ini. Oke Bang, kami terima tantangannya. Ibu Camat, tadi belum dijawab. Walaupun baru 2 bulan, tantangan terbesar apa Ibu sebagai perempuan bukan Islam, bukan Muslim, ada di Kota Depok? Ya, seminggu pertama saya nangis. Nangisnya silent. Jadi ketika suami saya sudah tidur, baru saya nangis di dalam kamar mandi. Saya bilang, apa saya mampu Tuhan? Apa saya mampu Tuhan? Selalu begitu. Tapi ternyata jawabannya memang sabisa-bisa, kudu bisa. Artinya Tuhan sudah memperlengkapi dengan segala sesuatunya, dan saya tinggal menjalankan aja. Karena Tuhan selalu taruh setiap pagi, begitu doa pagi, Tuhan selalu taruh. Ini agenda saya 1 hari ini sudah ada diatur oleh tata usaha saya 2-3 hari sebelumnya. Jadi saya tahu hari ini mau ngapain sampai dengan sore nanti jam 6 sore saya udah ada acara juga. Itu udah dirancang. Jadi itu masuk dalam doa saya setiap malam, dan pagi-pagi saya minta penguatan lagi. Tantangan terbesarnya terus terang diri sendiri. Ya, Apa itu Bu? itu tadi kecemasan, kekhawatiran, ya, merasa diri nggak bisa, merasa diri kecil, merasa diri begitu. Tapi puji Tuhannya 2 hari saya masuk di kantor, itu berarti hari Senin saya dilantik, Selasa, Rabu. Hari Rabu itu sudah datang tamu saya itu dari GP Ansor atau Gerakan Pemuda Ansor Nadatul Ulama. Mereka bertuju itu ngegerundel ke ruangan saya. Saya pikir mau protes karena saya sudah dengar juga di hari pertama saya ke kecamatan, dia bilang, Bu, ada puluhan ketua RW mau demo. Jadi RW di wilayah kecamatan saya itu dari 125. Terus yang memberikan berita itu kan bilang puluhan. Saya bilang, cuman 10%-nya. Gitu ya. Sebenarnya itu buat nguat-nguatin hati aja. Tapi itu tadi yang tidak saya duga, tidak pernah terlintas dari mata, bahwa saya akan di demo, saya akan dipojokkan, saya akan dijatuhkan oleh yang bukan seiman. Salah. Karena Tuhan sudah kendalikan mereka semua. Amin. Demo nggak jadi. Karena apa? Ada tokoh masyarakat, tetua di wilayah Sukmajaya yang juga raja gas. Ngomong raja gas kenapa? Karena gas di seluruh wilayah Kota Depok itu dia. Namanya Haji Yahman. Ya. Raja gas itu panggil saya, Bu Camat ke rumah saya. Saya yang ditelepon. Duh, mau apa Pak Haji? Datang baik. Datang, udah belasan orang di situ. Nih Bu Camat nih. Nih RW nih yang tadinya mau demo Ibu. Udah saya kasih makan soto Bandung. Udah kenyang. Sekarang ngomong. Begitu mereka lihat saya terus berdoa, Tuhan Yesus tolong saya, Roh Kudus penuhi saya, gitu kan ya. Kita bukan syahadat lagi, udah ya doa ya doa peperangan itu udah. Tuhan Yesus tolong saya. Ada yang badannya gede meskipun pakai peci, duduk aja udah begini, ya kan? Saya perempuan loh, ya kan? Tapi itu tadi pertolongan Tuhan selalu ada. Apa yang nggak pernah saya duga, Raja Gas mendukung saya. Dia ademkan semua ketua RW, tidak jadi meledak gas. Ya, jadi yang tidak pernah saya duga, Tuhan taruh. Jadi itu selalu dalam doa saya setiap pagi. Tuhan taruh hikmat, Tuhan juga memberkati semua orang yang ketemu sama saya, yang saya temui. Supaya apa ya? Kehendak Tuhan yang terjadi untuk saya dan orang-orang yang saya temui.
Kalau di dalam kendali Tuhan, gak ada yang jahat, gak ada yang buruk. Itu sekarang iman saya. Jadi bukan peperangan, tapi sekarang saya sudah menslogankan Kecamatan Sukmajaya menyala. Sambil melotot saya suruh warga, menyala. Terus pada nanya, Bu Camat apa artinya menyala? Melayani dengan hati. Nyata dalam bekerja. Lebih amanah. Jadi kalau mereka dengar kata amanah itu kan adem ya. Oh, Bu Camat amanah. Padahal menyalanya adalah menjadi terang dan garam. Itu pelayanan saya. Tepuk tangan untuk Ibu Camat. Terima kasih. Saya yakin banyak yang terberkati oleh Ibu Camat hari ini. Nah, sebelum nanti ke expert talent selanjutnya, saya boleh tahu, kamu mungkin apa yang sudah dipersiapkan dari Deborah untuk kaum perempuan yang paling dekat? Yang paling terdekat. Iya, baca buku tadi, terus baca buku ya, usulan yang tiba-tiba dan menarik. Yang terdekat ada 2 program Deborah yang akan kami lakukan. Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak semua yang ingin nanti bergabung dengan Deborah. Yang pertama dalam rangka hari 17 Agustus. Kita ingin perempuan Deborah ini benar-benar merdeka. Merdeka dalam arti bukan menuntut, tapi memberi. Udah tidak saatnya kita menuntut. Kami pengen merdeka, kami ini tidak. Kami akan kemas satu acara menarik yang akan bekerja sama dengan beberapa lembaga pemerintahan dalam rangka hari 17 Agustus. Yang kedua di bulan Oktober, kami akan mengadakan kegiatan Deborah dan Pariwisata. Bekerja sama dengan salah satu sekolah tinggi pariwisata di Bandung. Kita sudah dialog sedikit banyak dengan pimpinannya di sana. Kenapa ini perlu dibicarakan atau diberikan atensi oleh Deborah kepada pariwisata? Para perempuan maksudnya. Ternyata di dunia pariwisata, menurut pimpinan di sana yang notabene adalah seorang laki-laki, peran perempuan di dunia pariwisata di Indonesia itu penting. Bisa mendatangkan income luar biasa kepada daerah itu, tapi bisa juga sesuatu hal yang fatal ketika perempuan disalahgunakan dalam dunia pariwisata. Dan itu banyak terjadi. Dan bentuk acaranya belum tahu apa, tapi kami sudah berbicara sedikit banyak dengan pimpinan di sana bahwa perempuan juga harus peduli dengan pariwisata. Karena Indonesia ini banyak pariwisata yang bisa mendatangkan nilai ekonomi yang luar biasa. Jadi nanti para anggota Deborah akan diberikan pelatihan juga bekerja sama dengan sekolah pariwisata itu, bagaimana kita bisa turun andil sebagai para perempuan-perempuan yang bisa mempromosikan daerah itu dengan memperlengkapi kemampuan dari segala sisi di dunia pariwisata, baik soft skill ataupun hard skillnya. Bagi anggota Deborah nanti yang tertarik dengan dunia pariwisata, nanti kita akan bisa bentuk pelatihan itu, sehingga adik-adik atau anggota Deborah nanti banyak kan Kak Woro yang sekarang baru lulus susah mencari kerja, maka kita harus menciptakan peluang itu sendiri. Ketika itu sudah ada peluang, saya yakin dan percaya kok banyak di daerah wisata di Indonesia butuh orang-orang SDM yang sudah siap bekerja di dunia pariwisata. Itu rencana 2 kegiatan di tahun ini. Jadi nanti Kakak Woro sebagai sekretaris umum 3 Kak. 3. Oh, baca buku. Klub membaca buku iya. Jadi nanti kita akan ada pendaftaran untuk para anggota yang ingin bergabung di Deborah. Itu Kak Woro, terima kasih. Terima kasih Kak Muti, tepuk tangan untuk Deborah. Kalau tadi Bu Pendeta memang mengingatkan hal paling krusial itu setelah launching mau ngapain. Jadi Bu Pendeta tolong doakan kami agar beberapa hal mungkin masih kecil, hal-hal kecil, tapi kami tidak berhenti bergerak, tapi kami terus bergerak untuk semakin memperlengkapi diri. Prof Angel, beliau boleh tambah 1? Oh boleh. Tambah 1 buat informasi kepada kawan-kawan, ibu, kakak, adik yang ingin bergabung di Deborah. Kementerian KPPA tadi sempat bicara dengan saya di luar bahwa dia membutuhkan Deborah. Deborah dalam arti bukan kami berdelapan aja,
tapi kita semua yang ada di sini. Kita akan bicara lebih lanjut dengan Ibu Kementerian KPPA bahwa mereka membutuhkan kita, terutama untuk di wilayah-wilayah timur dan wilayah-wilayah yang notabene seiman dengan kita. Ada banyak tugas kita di sana. Ada banyak hal yang terjadi yang kita harus peduli dan melakukan itu. Tidak cukup hanya berdoa. Kadang-kadang kita kan berdoa dulu, kita mendoakan daerah ini Tuhan gini, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Kita hanya berdoa. Jadi saya pikir ini kesempatan emas buat Deborah ke depan. Bagaimana Ibu Kementerian tadi bisa berbicara langsung bahwa dia membutuhkan Deborah ke depan sebagai partnernya. Terima kasih. Itu ya kuasa Tuhan juga ya, tiba-tiba dikasih peluang itu. Sebenarnya kalau boleh cerita, kami itu ditegur sama tenaga ahlinya Bu Menteri karena kami kirim surat 2 hari sebelumnya. Cuma karena tenaga ahlinya Bu Menteri temannya bilang tolonglah. Saya bilang akhirnya diutus juga karena Bu Menteri hari ini di Pandeglang. Ibu Profesor Angel, saya ada satu hal lagi yang ingin ditanyakan. Bukan ditanyakan sebenarnya. Boleh sharing kah, memotivasi kami Deborah. Soalnya Ibu Angel ini kan menarik ya profilnya ya. Muda, profesor, cantik, anaknya pinter-pinter gitu. Siapa sih yang nggak mau seperti Prof Angel? Pasti mau. Boleh dong kami Deborah ini dikasih tips lah, apalah istilahnya dari Prof Angel. Ya, mungkin sharing saja ya. Yang pertama yang mungkin perlu kita lakukan sebagai perempuan, karena gini, tadi disampaikan oleh Bu Pendeta juga, perempuan itu multi peran, multifunction gitu ya. Dia sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak perempuan, sebagai kakak atau adik perempuan, ya sebagai menantu, apalagi orang Batak gitu ya, menantu perempuan tuh wah, punya peran besar lah di situ. Kemudian kalau dia bekerja atau dia berusaha atau dia bidang profesional, kalau dia pelayanan di gereja, artinya banyak sekali. Nah, mungkin yang pertama yang perlu kita perempuan sadari adalah tentang diri kita. Tadi psikolog ngomongin dulu, kita tahu dulu diri kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Gak ada satupun manusia yang sempurna dan gak ada satupun manusia yang tidak diberikan potensi oleh Tuhan. Pasti semua punya. Nah, yang paling penting kita kenali dulu. Kalau kita tahu ini kelebihan kita lakukan. Ya, tapi kalau kita tahu memang itu bukan kelebihan kita, ya jangan paksakan diri juga. Gitu. Berikan kesempatan pada perempuan lain yang punya potensi itu. Jadi itulah pentingnya berjejaring. Jadi kita jangan jadi superwoman gitu ya atau Wonder Woman, tapi kita menjadi super team, terutama para perempuan. Itu yang pertama, kenali diri. Dan saya teramat percaya Tuhan itu memberikan panggilan masing-masing kepada kita. Jadi jangan pernah iri sama orang lain. Kalau kita kenal kelebihan kita tahu kekurangan kita nggak akan iri sama orang. Ada orang yang suaranya bagus kayak Bu Camat. Kemudian saya harus iri gitu sama Bu Camat, kan nggak perlu. Karena saya di kelas nggak perlu menyanyi. Untungnya, kalau saya harus menyanyi pusing juga saya kalau di kelas. Gitu. Tapi Bu Camat kan tadi, mungkin dia bukan hanya harus pintar memimpin gitu ya, tapi terkadang juga perlu menghibur gitu warganya yang mungkin lagi sedih atau berduka gitu ya. Nah itu, artinya nggak perlu iri. Karena saya percaya Tuhan memberikan panggilan dan Tuhan memperlengkapi sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya punya prinsip yang mungkin bisa kita bagikan gitu ya. Saya percaya Tuhan itu memberkati setiap kita, tapi bukan untuk diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita itu untuk kita menjadi berkat buat orang lain. Jadi kalaupun misalnya tadi kata Mbak Woro, ya puji Tuhan kalau misalnya saya punya suami yang saya panggil Om Andi Lau, karena dari dulu saya berdoa pingin punya suami kayak Andi Lau gitu. Dan puji Tuhan, mungkin menurut Bapak Ibu nggak mirip, tapi menurut saya mirip lah. Gitu, artinya saya bersyukur punya suami yang takut Tuhan, anak-anak yang baik, keluarga yang support. Ya, bukan berarti saya sempurna kehidupan yang enggak, banyak juga tantangan pergumulan. Tapi saya percaya kalaupun Tuhan memberkati saya dengan sedemikian luar biasanya, berarti Tuhan mau hidup saya pun jadi berkat untuk banyak orang. Sehingga hari ini saya di kampus banyak anak-anak yang ya tadi mungkin mereka tidak seberuntung anak-anak saya, sehingga saya bisa menjadi ibu buat mereka, saya menjadi kakak buat mereka. Dan itu intinya kenapa kita hadir di tempat kita ada, di mana Tuhan tempatkan kita. Artinya Tuhan mau kita seperti Bu Camat, nggak kebetulan ditaruh di Sukma Jaya gitu ya, pasti karena Tuhan punya rencana. Jadi mungkin 2 poin yang bisa saya sharing. 1, kenali diri kita, sadari kelebihan kekurangan kita, dan percaya bahwa Tuhan memberkati kita dengan segala kelebihan yang Tuhan kasih supaya kita jadi berkat
untuk orang lain. Itu aja mungkin. Terima kasih Prof. Angel. Ibu psikolog satu lagi karena ini saya penasaran ini. Boleh nggak Ibu dari sisi psikologi untuk para perempuan? Karena tadi Ibu juga sampaikan bahwa perempuan itu cenderung menomorduakan dirinya sendiri. Dia hampir selalu semua mau melayani orang lain dulu sebelum tadi penuh. Bagaimana kami perempuan itu bisa melampaui hambatan itu, Bu? Sebenarnya, walaupun itu bukan konstruksi sosial pasti, tapi itu ada di dalam diri kami secara alami sepertinya. Nah, untuk bisa melampaui itu bagaimana, Bu, secara dari ilmu psikologi? Baik, ini pertanyaan yang cukup berat karena ini tidak mudah ya tentunya bagi perempuan untuk bisa melampaui tantangan yang dimiliki itu. Seperti yang tadi sempat dibahas juga bahwa perempuan ini cenderung memiliki banyak peran ya, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai istri, mungkin sebagai menantu dan sebagainya. Dan tentunya untuk memenuhi semua tuntutan peran itu juga tidak mudah ya. Dan bagi kita untuk berkontribusi di luar hal domestik tentunya akan lebih sulit dibandingkan lawan jenis gitu ya. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan, itu kan pertanyaannya ya. Pertama kita perlu, seperti yang tadi dibahas juga, perlu ketahui apa sih yang bisa kita lakukan saat ini, kemampuan kita itu sampai mana sih. Di situ kita kembangkan kemampuan kita, bisa dengan pengembangan diri secara personal, tapi kalau kita bicara berkaitan dengan Deborah, ini sesuatu yang baik sekali di mana dibentuk sebuah komunitas yang bisa saling memberdayakan satu sama lain. Kita bisa saling belajar juga dengan orang lain, meningkatkan keterampilan kita supaya bisa pada akhirnya berkontribusi lebih mungkin yang di luar hal domestik gitu. Jadi peran sesama perempuan juga tentunya penting untuk saling mendukung, dan mungkin bukan hanya sesama perempuan juga gitu ya, bisa dari keluarga, dari suami, dukungan sosial juga penting bagi perempuan untuk bisa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri gitu. Oke, terima kasih Ibu Felita. Saya pikir Ibu Bapak, talk show kita hari ini menarik sekali. Kita bisa dapat banyak insight dari Ibu Camat yang seorang birokrat, kemudian Bang Rekson dan penyanyi. Bang Rekson juga penyanyi loh, Bang Rekson yang seorang penyanyi dan aktivis buruh internasional. Oke, kami makan siang, Ibu dan Bapak nanti menghibur kami. Kemudian jangan, nggak boleh itu. Kemudian Prof. Angel untuk pengalamannya menjadi profesor muda dari UKI, kemudian Ibu Mutiara Gultom yang sudah membagikan mengenai Deborah kenapa mengambil tagline Love and Empower, juga Ibu Felita psikolog. Kami belajar banyak hal dari konstruksi kami perempuan yang kadang-kadang mungkin kami nggak sadar bahwa itu sebenarnya konstruksi saja, sebenarnya konstruksi sosial, tidak konstruksi genetik, tetapi kami yang harus melampaui itu semua konstruksi sosial agar kita bisa lebih menjadi berkat bagi orang lain seperti dikatakan Prof. Angel. Ibu Bapak sekalian, demikian saya memandu talk show siang hari ini. Waktu dan tempat nanti kami kembalikan kepada MC Ibu Natasha. Kita berikan aplaus, tepuk tangan untuk seluruh narasumber.